Halo guys, mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin Instagramnya Pricebook tahu kalau beberapa hari ini gue lagi ada di China, tepatnya di Wuhan. Yang mana kota ini adalah kota tempat AC TCL dibuat guys. Pabriknya ada di belakang gue, yang mana pabrik ini pabrik yang menjadikan TCL sebagai eksportir AC nomor 1 di dunia guys. Dan buat kalian yang belum tahu, ini ternyata TCL juga memproduksi AC, yang mana setelah gue lihat itu line up mereka AC-nya juga banyak banget guys. Dan jujur gue sendiri penasaran sih guys, kayak mana sih cara pembuatan AC yang katanya mereka nih hemat energi, kemudian fast cooling, dan tahan sama cuaca yang ekstrim. Daripada kalian penasaran, langsung aja ikutin gue sampai videonya selesai guys. Oke guys, begitu masuk kita langsung dikasih lihat nih tampilan digital dari pabrik AC-nya itu sendiri. Nah, layar gede ini nih nunjukin keseluruhan area pabrik TCL Air Conditioner Smart Park yang ada di Wuhan bro. Dari sentrenya juga kelihatan ya, posisi gedung-gedung utama nih kayak misalkan area produksi, kemudian pusat riset, dan pengembangan alias R&D building. Sampai ke area penginapan nih buat karyawan. BTW luas kawasannya tuh kurang lebih 39 hektar ya, dan total investasinya guys, ini tuh lebih dari 4,4 miliar yuan loh. Selain itu mereka juga punya konsep kota ramah lingkungan nih yang mereka sebut sebagai Spawn City. Jadi air hujan yang turun di area pabrik itu nggak langsung dibuang loh, tapi ditampung dan disaring supaya bisa dipakai lagi bro. Kurang lebih sistemnya tuh mirip daur ulang air ya, tapi ini dalam skala yang lebih besar lagi. Dan yang bikin kerennya lagi nih ya, seluruh atap pabriknya udah dilapisin sama panel surya atau biasa kita sebut sebagai solar panel. Nah, energi listrik yang dihasilin itu bisa nyentuh sekitar 9 juta kWh per tahun loh. Ini sangat amat cukup banget sih ya buat ngebantu operasional si pabrik ini bro. Lanjut kita bergeser ke area Enterprise Culture Wall. Nah di sini TCL tuh nunjukin ya kalau mereka tuh bukan pemain baru di industri AC. Udah lebih dari 20 tahun berkecimpung nih dengan kapasitas produksi lebih dari 38 juta unit per tahun. Bahkan nih ya, mereka tuh invest lebih dari 1,2 miliar yuan buat riset loh, sama punya ratusan hak paten. Jaringan pabriknya juga gede banget nih guys, ada 11 pabrik di seluruh dunia, termasuk satu di Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu. Nah, semua pencapaian itu nyatu jadi visi mereka nih, buat jadi brand teknologi pintar yang bikin hidup tuh lebih sehat dan nyaman nih lewat konsep Smart Health. Tentunya dengan nilai utama seperti inovasi, kemudian tanggung jawab, dan selalu pengen jadi yang terbaik nih, keren banget. Terus di sini kalian bisa lihat 11 International Leading Technologies, di sini ada 11 guys, seperti yang lo lihat ya. Menarik banget beberapa informasi yang ada di sini. Intinya ada 11 inovasi ya yang bikin AC mereka tuh beda dari yang lain. Nah, semua riset ini guys dikembangin bareng tim R&D global dan udah diakuin loh secara internasional. Setelah gue lihat-lihat, mungkin ada beberapa yang udah pernah gue review juga nih teknologi di AC-nya mereka. Kayak misalkan AI Energy Saving Technology yang bisa hemat listrik sampai 40% guys karena sistem otomatis nyesuaiin suhu ruangan sama pola pemakaian pengguna. Dan kerennya lagi ya, di produk mereka yang seri Fresh In ada AI voice control-nya. Nah, fitur ini tuh bikin lo bisa ngatur AC cuman lewat suara aja, tanpa harus pakai remote. Ini menarik banget sih guys, teknologi yang satu ini. Selain itu, TCL juga punya high temperature turbo cooling ya, fitur yang bisa bikin udara tuh tetap adem, walaupun suhu luar tuh nyampe 60 derajat Celcius. Gue bisa bilang produk ini sih cocok banget ya, buat negara tropis kayak di Indonesia. Kita bisa lihat nih ya, walaupun outdoor-nya tuh dalam suhu yang panas, udara yang dihasilin di indoor-nya itu tetap adem banget guys kayak gini. Terus di sebelah sana ada AI X IoT guys. TV-nya di sebelah sini, kemudian ada home appliance yang lain, ada kulkas, kemudian mesin cuci. Yang mana produk-produk yang ditampilin dari TCL di sini itu udah bisa dikendalikan dari aplikasinya mereka loh guys, dan bisa saling terhubung nih satu sama lain. Next, sekarang kita masuk ke jajaran produk andalan TCL Global, yaitu seri Fresh In. Doski tetap hadir nih dengan desain yang clean dan juga modern, tapi fitur-fitur yang dibawa di seri ini guys, bikin beda dari yang lain. Salah satunya Fresh In ini punya voice control bawaan. Jadi lu tuh bisa banget ya ngatur suhu atau mode AC cuman pakai suara aja, tanpa harus ribet nyari remote bro. Selain itu ada juga nih fitur humidifier yang bikin udara ruangan tuh nggak cuman dingin, tapi juga tetap nyaman dan nggak bikin kering tenggorokan bro. Jujur ya, ngeliat fitur kayak gini sih, gue pribadi udah nggak sabar banget nih, pengen nunggu unit resmi masuk di Indonesia. Biar kita bisa review langsung gitu bro di Pricebook. Karena menurut gue kayak bakal jadi opsi yang menarik banget nggak sih guys buat pasar Indonesia nih. Nah kalau yang sebelah sini buat produk-produk komersialnya mereka guys, sebelah kanan gue. Dan di sebelah kiri ada overseas produk ya. Banyak banget ya guys ternyata setelah gue kemari line up produknya. Dimana di area ini guys diperlihatkan kalau ternyata TCL tuh nggak cuma punya AC split aja. Tapi ada window AC, kemudian portable AC, sampai dehumidifier buat ngurangin kelembapan di ruangan.
Nah, yang menarik ada juga nih seri andalannya mereka, yaitu Elite Series. AC kapasitas besar yang tenaganya itu bisa nyampe 36.000 BTU per hour. Jadi ini bukan tipe AC buat kamar kecil ya, tapi lebih cocok buat ruangan yang luas, kemudian kantor atau area komersial nih, yang butuh pendinginan cepat tapi tetap efisien. Dari overseas produk, kita geser lagi ke Special Air Conditioning Zone. Jadi guys, di area ini tuh ada jajaran AC yang dibuat khusus buat kebutuhan ekstrim dan juga penggunaan profesional. Contohnya nih ya, kayak AC buat truk ataupun kontainer. Biasanya tuh dipasang di bagian atas kendaraan guys, buat ngatur suhu ruangan di dalam truk pendingin. BTW selain itu TCL juga punya AC khusus ya, untuk ruangan server ataupun ruangan komputer. Terus ada juga nih base station AC yang dipakai buat menstabilkan suhu di menara telekomunikasi ataupun perangkat jaringan bro. Oke, setelah kita lihat-lihat line up produknya mereka yang banyak banget, ternyata sekarang gue bakal move untuk ngelihat production line-nya mereka. Kita bakal lihat bagaimana proses AC TCL itu dirakit guys, di sebelah sana. Oke, sambil jalan-jalan ke arah production line, ini gue juga ngelihat banyak banget sertifikat dan penghargaan internasional yang mereka punya loh guys. Yang artinya, ini produk TCL udah diakui gitu sama banyak negara. Baiklah, sekarang kita udah di dalam pabriknya nih. Tempat semua komponen AC TCL diproses satu persatu guys. Yang pertama kita lihat adalah area high precision aluminium foil cutting dan juga forming. Yang mana di sini guys, bahan aluminium itu dipotong dan dibentuk dengan presisi banget nih, buat jadi bagian utama dari sistem pendinginan. Nah, semua prosesnya ini udah full otomatis ya guys. Jadi hasilnya tuh bener-bener rapih dan juga konsisten. Setelah itu kita diajak ke bagian high precision CNC Cooper Pipe Processing Area. Yang mana bagian ini guys bekerja buat ngebentuk pipa tembaga pakai mesin CNC yang super presisi banget nih. Nah, pipa tembaga ini tuh penting banget ya, karena jadi jalur utama aliran freon ke dalam AC guys. Di sini kelihatan juga nih gimana mesin-mesin otomatis ngelakuin bending, kemudian cutting, sampai penyambungan pipa tanpa campur tangan manusia loh bro. Lanjut kita ke bagian assembling, yang mana semua part dari AC tuh dirakit jadi satu unit utuh ya guys. Yang mana perakitan di pabrik ini didominasi sama robot loh semua. Jadi manusia ataupun pekerja yang ada di sini guys, itu cuman sebagai controller aja. Lo sendiri bisa lihat kan ya, dari masang stiker barcode aja, ini udah pakai robot loh guys di sini. Nah, setelah proses perakitan selesai, unit AC-nya tuh langsung masuk ke tahap pengecekan kualitas otomatis. Di sini tuh ada ruangan khusus yang disebut sebagai Automatic Leakage Detection Room. Tempat mesin ngecek satu persatu unit nih buat dipastiin supaya nggak ada kebocoran di sistem pendinginannya. Semua tuh dicek pakai sensor otomatis ya guys, biar hasilnya tuh akurat dan juga konsisten. Nah, pas bagian packing, ini peran mesin makin dominan banget di sini. Mulai dari labeling sampai wrapping karton, itu semuanya otomatis bro. Tim manusia tuh tinggal bantu aja nih di bagian ringan, kayak misalkan penyusunan dan juga pengecekan akhir sebelum dikirim bro. Lanjut, setelah kita lihat production line-nya mereka, gue juga diajak nih buat ngelihat ruang lab-nya mereka. Ada beberapa ruangan ya yang mereka kasih lihat ke kita nih. Dan gue juga berkesempatan buat experience langsung di ruangannya bro. Oke guys, sekarang gue udah ada di Reliability Lab, yang mana di sini semua unit outdoornya TCL itu dites di suhu-suhu yang seperti biasanya gitu guys. Ada yang suhu ekstrim, kemudian hujan, panas, dan segala macam. Nah, ini unit-unitnya dites tuh bisa sampai berminggu-minggu guys, bahkan sampai sebulan. Kira-kira tahan atau enggak sama cuaca-cuaca tersebut gitu bro. Oke guys, jadi sekarang gue udah di ruang pengetesan indoor site, yang mana di sini ada AC TCL yang suhunya di ruangan ini itu di set 30 sampai 40 derajat Celcius. Dan suhunya pun ini keluaran dari AC-nya tetap dingin guys, benar-benar ya 16 derajat Celcius gitu. Ngedinginin ruangannya. Kalau tadi yang di sebelah sana indoor site, nah ini sekarang outdoor site-nya, yang mana ini dites untuk unit dari outdoor-nya di suhu yang ekstrim sekitar 40 derajat, 50 sampai 60 derajat Celcius di luar, dan AC ini masih tetap bisa nyala untuk outdoor-nya dan mengalirkan udara dingin ke dalam indoor-nya gitu guys. Lo lihat ini. Sebenarnya ruangan ini dibuka ya, jadi kalau misalkan ditutup ini bisa sampai 60 derajat Celcius dan itu suhunya ekstrim banget guys. Jadi masih tetap bisa working gitu nih AC-nya. Setelah itu kita juga diajak nih buat nyobain gimana fitur fast cooling dari AC Gentle Cool Series-nya mereka nih. Oke guys, sekarang kita udah di ruangan pengetesan yang lain, yang mana ini ada Gentle Cool Series guys. Ini bakal gue coba tes untuk fast coolingnya. Katanya sih dia mungkin bisa less than 1 minute, bisa langsung dingin gitu guys ya. Kita bakal coba, ini 16 ya, lo lihat. Ini alatnya yang bakal gue tes, gue masukin ke dalam. Tuh, lo lihat. Dia bakal cepat banget untuk ngedinginin ruangan kalian, bro. Nggak cuma itu aja ya, terus gue juga nyobain nih fitur yang menarik banget.
ada di seri fresh in-nya mereka nih guys, yaitu voice control. Yang mana di sini kita bisa ngatur segala hal dari ngidupin AC, matiin AC, sampai suhu juga bisa nih pakai suara. Hi TCL. Yes, I am here. Turn off the AC. Alright, the air conditioner is off. Hey TCL, Hello. set to 16. Okay, it's set to 16 degrees. The temperature is too low. Be careful not to catch a cold. Kemudian kita juga dikasih lihat nih gimana noise level dari AC-nya itu sendiri. Unit AC itu bakal dinyalain ya dan dicek pakai alat khusus nih guys buat ngukur tingkat kebisingannya dalam satuan desibel. Hasilnya bro akan dibandingin sama standar internasional buat pastiin kalau AC-nya tuh beneran senyap ya dan juga nyaman dipakai di rumah. Beberapa model TCL bahkan ya punya tingkat kebisingan di bawah 20 dB loh guys, alias lebih pelan banget dari suara bisikan manusia. Next, bagian terakhir yang TCL kasih lihat ke kita adalah produk disassembly, dimana kita dikasih lihat langsung ya guys, gimana unit indoor AC TCL itu bisa dibongkar dengan mudahnya loh. Mereka nunjukin cara ngelepas beberapa part penting, kayak misalkan filter udara, cover depan, sampai bagian PCB yang jadi otak AC-nya itu sendiri. Nah, semua tuh dirancang biar pengguna tuh bisa ngelepas dan juga ngerakit lagi sendiri guys, tanpa perlu alat khusus. Sebenarnya, kita tuh udah pernah cobain sendiri ya, waktu gue nge-review AC-nya mereka di kantor. Jadi pengalaman langsungnya itu benar-benar sama guys, kayak yang mereka tunjukin di sini. Lanjut, setelah kita muter-muter pabriknya guys, terakhir gue berkesempatan nih buat nanya langsung dengan Mr. Shin An Lee selaku GM TCL AC Factory dan juga Mr. Meng Wang selaku R&D Director TCL AC Factory. Kurang lebih beberapa pertanyaan yang gue tanyakan ke mereka seperti ini guys. Bisa dijelaskan secara singkat tentang TCL Air Conditioner Wuhan Smart Manufacturing Base tempat kita berada sekarang? Oke, jadi TCL Air Conditioner Wuhan Smart Manufacturing Base ini luasnya sekitar 39 hektar dengan total investasi mencapai 3,42 miliar yuan. Tahap pertama sendiri menempati 18,2 hektar yang punya kapasitas produksi mencapai 6 juta unit per tahun. Pabrik ini pakai sistem Smart Park dan juga platform Industrial Internet 6+1 yang terintegrasi dengan teknologi digital twin. Jadi semuanya sudah otomatis dan terhubung secara digital. Di sini juga ada gedung teknologi, pusat manufacturing pintar, dan pusat pengujian. Fasilitasnya dilengkapi 16 pabrik tanpa awak, laboratorium canggih, dan 8 jalur produksi pintar digital. Dan yang paling menarik, disinilah berdiri lini produk pertama di dunia untuk AC fresh air bebas debu. Jadi bisa dibilang, ini pabrik percontohan buat smart manufacturing TCL. Langkah apa saja yang sudah dilakukan TCL Air Conditioner dalam menerapkan produksi hijau dan mengurangi jejak karbonnya? TCL punya beberapa inisiatif besar buat produksi yang ramah lingkungan. Pertama, seluruh kawasan pabriknya sudah dilengkapi dengan sistem panel surya seluas hampir 95.000 meter persegi. Setiap tahun bisa menghasilkan listrik sampai 9 juta kWh yang setara dengan penghematan 2.583 ton batu bara standar dan mengurangi emisi karbon sekitar 7.800 ton CO2. Kedua, TCL juga menerapkan sistem Sponge City Smart Water Recycling, yaitu sistem yang mengumpulkan dan menyaring air hujan supaya bisa dipakai lagi untuk kebutuhan taman dan juga landscape pabrik. Ketiga, pabrik ini juga punya sistem pengolahan gas buang pintar dan juga zero wastewater. Jadi benar-benar nol limbah, gak ada gas buang, limbah air, ataupun limbah industri yang dibuang sembarangan. Dan satu lagi yang penting, TCL juga punya lini produk pertama di dunia khusus untuk AC fresh air bebas debu yang mendukung konsep ramah lingkungan dari sisi produk maupun proses produksinya. Menurut Anda apa saja sih masalah utama yang sering dialami pengguna AC dan bagaimana cara TCL untuk mengatasinya? Biasanya pengguna AC punya 3 masalah utama. Yang pertama, kualitas udara dan kesehatan pernapasan. Kebanyakan AC konvensional itu muter udara yang sama terus di dalam ruangan. Jadi kering dan juga bikin gak nyaman kalau dipakai lama. Nah, TCL mengatasi hal ini lewat teknologi Fresh In Fresh Air yang ngambil udara dari luar, terus disaring lewat sistem 4 lapisan filter. Jadi udara yang masuk tetap bersih dan juga segar. Yang kedua, efisiensi energi dan penghematan daya. Ini tantangan klasik di industri AC. TCL sebagai pionir AI Energy Saving Air Conditioner ngembangin teknologi TAI Intelligent Energy Saving yang bisa ngurangin konsumsi listrik sampai 37%, alias hemat sekitar 1.132 kWh per tahun. Yang ketiga, inovasi fitur pintar. Contohnya fitur AI Voice Control dari TCL yang bisa dipakai tanpa koneksi internet.
Cukup bilang "Hey TCL" dan kasih perintah langsung ke AC-nya tanpa harus pencet tombol ataupun remote. Jadi intinya TCL pakai kekuatan teknologi dan juga inovasi buat mengatasi masalah-masalah utama penggunaan AC, biar pengalaman pakai makin nyaman, praktis, dan juga hemat energi. Oke guys, dari awal masuk ke pabriknya, kita udah benar-benar kasih lihat sama keseriusan mereka dalam mengembangkan teknologi yang mereka punya. Lu bisa lihat sendiri gitu guys, sampai ke proses produksinya AC itu sendiri guys. Bahkan tadi kita udah lihat beberapa pengujian lab yang luar biasa banget, yang bikin kita jadi yakin sama standar global yang dipegang sama TCL bro. Dan salah satu hasilnya adalah lahirnya produk Gentle Cool Series yang udah siap kalian beli di pasar Indonesia guys. Kalau gue lihat dari fiturnya ini memang lengkap karena gue udah review gitu guys. Kemudian hemat energi juga. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen nyari AC, gue rasa untuk AC Gentle Cool Series ini patut juga untuk kalian pertimbangkan guys. Buat lo semua yang pengen beli, seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description, biar lo tinggal klik untuk beli. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.